Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan tilawah kita pada malam hari ini sampai kepada surat ayat 47. Ayat 47 surat ke-51. Surat 51 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Wal-arda farashnaha fani'mal mahidun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Atamassaw bih bal hum qawmun taghun. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Ulangi Pak. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita curahan rahmat, sehingga alhamdulillah dengan nikmat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sehat wal afiyah wassalamah wan najah, jasmani maupun rohani. Nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat iman dan Islam. Moga-moga senantiasa dalam keadaan yuhafidun, dalam keadaan daimun, dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa ridho Allah senantiasa dan rahmatnya mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang dicintai olehnya dan senantiasa dikumpulkan oleh Allah sampai nanti di yaumil qiyamah dalam zumratihi, dalam golongan daripada golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang tayamum ya. Masih dalam fikih ibadah, kaitannya dengan tayamum. Tayamum itu salah satu alternatif pengganti wudu apabila seseorang di dalam pelaksanaan ibadahnya terdapat udzur. Maka tayamum itu memiliki beberapa sebab yang dalam implementasinya dapat kita praktekkan apabila dalam situasi dan kondisi tertentu. Faslun asbabut tayamumi. Adapun sebab-sebab daripada tayamum, salah satun, ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak adanya air ya. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak adanya air. Yang kedua adalah wal maradu, sakit. Dan yang ketiga adalah wal ikhtiyaju ilahi lingatsi hayawanin muhtaramin ya. Membutuhkan air dikarenakan hausnya hewan yang dimuliakan. Yang pertama dimulai dari faqdul ma'i. Sebagian ulama menggolongkan, mengklasifikasikan faqdul ma'i itu ada 2 macam. Yang pertama adalah faqdul ma'i yang bersifat syar'i, dan yang kedua adalah faqdul ma'i yang bersifat maknawi. Faqdul ma'i yang bersifat syar'i itu bagaimana maksudnya? Benar-benar bahwa dalam kondisi waktu itu benar-benar tidak ada secara fisik bentuk daripada air sehingga membolehkan untuk bertayamum ya. Benar-benar tidak ada air sehingga membolehkan untuk tayamum. Seumpamanya waktu musim kemarau, kekeringan, tersesat di hutan, nggak ada air, atau seumpamanya dalam kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun karena ada
satu hal tertentu, maka itu namanya faqdul ma'i yang bersifat syar'i. Kemudian ada faqdul ma'i yang bersifat maknawi. Contoh, pengumuman PLN, Kecamatan Mustika Jaya, Rawalumbu, Bantar Gebang, dan seluruh kota Bekasi akan mengalami padam lampu 1 minggu. Bingung kan Pak? Mau wudhu pakai apa? Air terbatas, bahkan kalau prediksinya habis itu air. Atau seumpamanya tidak 1 minggu lah, tidak 1 minggu karena adanya air, tapi secara maknawi akan mati lampu 1 hari. Air itu ada, tetapi tidak bisa menggunakan daripada air tersebut dikarenakan lampunya mati. Air ada di sumur, tapi listriknya tidak nyala sehingga pompanya tidak bisa memompa air. Air ada, tapi tidak bisa. Nah, dalam hal ini ulama menerangkan mereka bahwasanya faqdul ma'i yang bersifat maknawi ada kalanya nanti ketika pelaksanaan sholatnya diulang alias dikodok, dalam kasus seperti mati lampu ada air tetapi air tidak terkuras. Ada faqdul ma'i yang bersifat maknawi seumpamanya dalam kondisi seorang sakit, air banyak tetapi dokter menyarankan jangan menggunakan air. Karena kalau kamu menggunakan air, keadaan sakit akan memburuk, bahkan bisa merusak daripada bagian-bagian tubuh tertentu yang menjadikan sakit menjadi lebih parah dan pada akhirnya mungkin bisa mengarah kepada kematian. Faqdul ma'i maknawi. Lah kalau kasusnya semacam ini, berarti orang ini boleh tayamum bi ghairi qada'in, dengan tanpa mengqadha salat ya. Jadi faqdul ma'i syar'i wa faqdul ma'i maknawi. Ini penting, Pak. Jadi pertama, diperbolehkannya tayamum dikarenakan tidak adanya air. Yang kedua, wal marad ya. Wal marad, sakit. Sakit itu diperbolehkan tayamum. Lah sakit yang bagaimana? Yang tadi itu mengarah kepada hal-hal yang merusak bagian tubuh atau bisa mengarah kematian. Sekarang kalau ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau ada, kan kita sering sakit ya, mau kena air itu malas. Kalau cuman kena airnya, sakitnya kena airnya karena malas, dokter tidak menyatakan, umpamanya nih ada orang kena DBD kalau kena air dingin, tetapi dokter nggak mengatakan kalau kena air itu berbahaya, lalu dia tayamum, nggak boleh. Terkecuali dokter mengatakan ini kamu DBD, nggak boleh kena air, kalau kena air tambah parah, boleh di situ tayamum. Atau dalam kondisi marad lagi yang masuk di dalam bab fikih itu dikatakan sebagai jabiroh ya, orang-orang yang terluka. Umpamanya ada orang, naudzubillah, kecelakaan ya, orang kecelakaan terluka punggungnya, boleh tayamum apa enggak kalau terluka punggungnya? Halo? Boleh tayamum enggak? Wudunya diganti tayamum kalau yang terluka punggungnya, boleh apa enggak? Ya enggak lah, punggung kan bukan anggota dari ya tayamum, kecuali hadas besar tidak terkena air. Tetapi kalau lukanya ada pada posisi ya, lukanya ada pada posisi ketika orang tersebut yang terluka adalah bagian wudu dan tayamum, muka atau tangan, itu bagaimana? Nah, kita di sini boleh memilih ya, memilih mazhab. Kalau mazhab secara Syafi'i ini agak berat, Pak, caranya. Caranya bagaimana? Umpamanya kita berwudu, pertama niat, umpamanya yang luka tangannya nih, yang luka tangannya wudu masih bisa mengusap. Nah, ini terluka wudu, ini luka yang terbuka ya, luka yang terbuka, bukan luka yang diperban atau di plester. Kita berwudu, ketika kita berwudu, nah untuk bagian tangan ternyata ada anggota yang tidak mungkin terkena oleh air, menganga itu umpamanya, tambah berambah kalau nanti kena air. Itu bagaimana? Bagian yang kena air ini, bagian yang tidak kena air yang terluka ini nanti setelah muka, membasuh muka itu nanti keringin dulu,
tayamum. Tapi tayamum juga nggak kena lukanya, bagian yang tidak terluka. Setelah ditayamumin, menginjak selanjutnya yang wajib membasuh sebagian ba'dur roksi. Nah kalau kepalanya juga luka bagaimana? Tayamum juga. Jadi setiap ada anggota yang tidak sempurna, setiap ada anggota yang tidak sempurna untuk dibasuh ketika berwudu, dalam mazhab Syafi'i itu setiap anggota badan itu wajib ditayamumi. Ini mazhab Syafi'i berat. Ketika dalam mazhab ini biasanya ketika dalam masalah jabiro ini orang milih yang simple. Mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik udah tayamum aja udah. Wudunya diganti tayamum ya. Wudunya diganti tayamum. Dan tayamumnya Imam Malik itu lebih simpel. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i harus ada bentuk ya, bentuk zahir turabnya, debunya. Tapi kalau Imam Malik udah yang penting hamparan begini ini ada apa namanya debunya, udah buat tayamum aja langsung. Itu kalau mazhabnya Imam Malik lebih simpel. Terus kalau orang yang terluka, nah ini ada hadis ketika waktu perang Uhud, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau terluka. Kemudian lapor pada Nabi, bagaimana saya akan sholat, wahai Rasulullah, sedangkan tangan saya ini terluka dan lukanya itu diperban. Nah Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, udah wudu saja, wudu nanti diusap di atas perban. Jadi silakan Pak, Islam itu mudah tapi jangan dipermudah. Itu salah satu. Yang kedua yang merupakan asbab tayamum, pertama faqdul ma'i, yang kedua adalah wal marad. Kemudian yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi, sangat membutuhkan kepada air dikarenakan ada hayawan muhtaram ya, hayawanun muhtaramun, hewan-hewan yang dimuliakan. Kalau kita ngomong hayawanun muhtaramun, jangan hanya fokus ini pada binatang, bukan, karena di sini diterangkan ghairul muhtarami, termasuk hewan atau hayawan. Manusia itu kan hayawan ya. Dalam satu ada kaidah ucapan maqalah dalam mantek al insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Ghairul muhtarami. Nah, kalau umpamanya kita membutuhkan air untuk untuk tayamum, tetapi ada termasuk makhluk-makhluk yang tidak dimuliakan, apakah untuk minum makhluk-makhluk ini atau lebih baik untuk tayamum? Lebih baik untuk tayamum. Siapa mereka yang tidak diutamakan? Kalau ada air nih, mending diminum golongan ini apa mending buat tayamum? Mending tayamum. Siapa golongan-golongan ghairul muhtaram? Termasuk hayawan ghairul muhtaram, hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat. Bapak-bapak, ketika bicara konteks sholat ya, dalam Al-Quran itu surat Al-Mu'min, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada juga walladzina hum fi sholatihim yuhafidun. Dalam surat Al-Ma'arij ada lagi alladzina fi sholatihim daimun ya, daimun ya. Salat yang hafid, salat yang daim. Maka sekarang lagi keren muncul istilah apa? Salat daim. Salat hafid, salat daim. Kita tidak membahas tentang hafid dan daimnya, tetapi barang siapa yang tarkus sholat bi amdin ya, meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mau sholat, ini adalah hayawan ghairul muhtaram ya, hayawanun ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Maka kalau ada air, daripada digunakan untuk kasih minum mereka, lebih baik airnya digunakan untuk berwudu ya, untuk bersuci. Karena apa? Ini makhluk-makhluk
tidak dimuliakan. Bahkan konsekuensi terberat nanti dalam kitab ini juga dikatakan, musannif mengatakan wa minal kabairil kabair, dan sebagian dari besar-besarnya dosa besar itu adalah tarkus shalah bi amdin, meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosa besar itu meninggalkan sholat dengan sengaja, dosa besar. Bahkan dikatakan oleh Imam Malik, orang yang tidak percaya, orang yang meninggalkan apa yang diwajibkan dalam Al-Quran, aqimus sholat, itu termasuk golongan daripada zindik. Apa Pak? Zindik ya. Kafir zindik. Zindik ya. Zindik, za, nun, dal, ya, ka, qaf. Zindik. Nauzubillah, ini bahasa zindik sering jarang dibahas itu. Apa sih sebenarnya dinamakan dengan zindik yang sering kita dengar itu apa? Harbi. Yang pertama adalah tarikus shalah. Yang kedua yang termasuk tidak dimuliakan, makhluk yang tidak dimuliakan, tidak usah dikasih minum, lebih baik airnya digunakan untuk wudu, adalah wazanil muhson. Orang yang zina muhson. Siapa itu yang namanya zina muhson? Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah merasakan hubungan, bahasa ininya simpelnya suami istri. Seorang laki-laki sudah punya istri, seorang istri sudah punya suami, kok melakukan hubungan badan dengan yang lain, itu namanya mereka zina muhson. Hukumannya apa? Hukumannya adalah mati, dirajam, dilempari batu yang agak tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dilempar sampai mati. Dan ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang zina itu bahasanya pertama adalah wazaniatu, bukan wazani. Kenapa bahasa Al-Quran menerangkan tentang pezina itu ayat pertama, kalimat pertamanya menggunakan kalimat tanis, menggunakan kalimat yang menunjukkan perempuan, karena memang kebanyakan pezina di dunia ini adalah yang paling banyak adalah perempuan. Bahasa Al-Quran itu. Wazanil muhson, mereka termasuk makhluk yang tidak dimuliakan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah termasuk makhluk tidak dimuliakan, wal murtadu, orang yang keluar dari agama Islam, murtad, tidak dimuliakan ini. Nah, kalau bahasanya ada pertanyaan begini, apa sih yang dinamakan dengan hayawanun muhtaram? Ya, hayawanun muhtaram itu maksudnya adalah dalam bahasa kitab ini wa huwa ma yahrumu qatluhu, yaitu sesuatu yang haram membunuhnya. Kalau yang tidak dimuliakan berarti huwa ma sesuatu yang la yahrumu qatluhu, sesuatu yang tidak haram membunuhnya. Jadi kalau benar ada hukum Islam itu diterapkan, orang yang meninggalkan sholat itu hukumannya apa? Bisa mati. Orang yang zina muhson mati. Orang yang murtad mati. Dan yang selanjutnya, yang kelima, siapa mereka? Wal kafirul harbi, kafir harbi. Orang-orang yang tidak percaya dengan Islam, mereka memusuhi Islam, mereka menghina Islam. Bukan hanya bercanda apa segala macamnya. Seperti kasus sekarang yang lagi ramai itu, yang boikot itu, dikarenakan ada seorang kafir membuat karikatur Nabi. Nah, kita sebenarnya prihatin kenapa? Ada sebagian mengatakan begini, tidak usah tersinggung ya. Karena dia itu nggak tahu Nabi kayak apa, dan Nabi tidak bisa digambarkan, jadi dia tidak menghina. Jangan, kita ini meskipun tidak boleh menggambar Nabi, dan imajinasi kita tidak mungkin persis bagaimanakah suratun Nabi, bagaimanakah gambar Nabi, bagaimanakah bentuk Nabi, tapi kan kita sudah belajar Pak. Belajar apa? Syama'il Muhammadiyah seumpamanya, wasailul wusul ila syama'ili Rasulillah. Di dalam kitab Sama'il itu digambarkan Nabi itu begini, rambutnya begini, hidungnya begini, senyumnya begini, nangisnya begini, diamnya begini, jalannya begini, duduknya begini, melihat ke depan begini.
Kalau dipanggil nengoknya begini, kok digambarkan muka Nabi, sesuatu muka yang menyeramkan, seolah-olah Nabi itu sosok yang bengis dan sebagainya. Jelas itu ada unsur bahasa Al-Qur'annya istihza, penghinaan. Dan penghinaan itu jelas masuk dalam kategori penistaan. Yang mungkin secara pribadi Nabi Muhammad SAW dihina begitu, beliau biasa dihina, diam nerima. Tetapi apa kita yang ngaku umatnya tuh diem, nabinya dihina, udah diem saja, nabi aja diem kok? Ya nggak mungkin lah. Zaman Rasulullah SAW nabi dihina biasa. Yang pada bangkit empati, simpati, kesedakawanan siapa? Para sahabat. Nah kalau kita dan nabi kita dihina apa segala macam kok diem? Ya kudu mikir ya, kudu mikir. Ada apa dengan saya? Nabi kita dihina kok diem ya? Nabi kita dihina kok diem? Lama-lama begini. Nabi dihina diem. Lama-lama ada Al-Quran diinjak-injak. Ini ada Al-Quran pak, saya injak-injak. Kira-kira kalau ada Al-Quran diinjak-injak kita marah apa enggak? Kenapa marah? Al-Quran itu tulisan kok, fotokopian, nggak perlu marah. Lama-lama begitu nanti. Nggak ada kecemburuannya, bahaya. Wal kafirul harbi, dan kafir harbi ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Allah. Mereka senantiasa memusuhi agama Allah dan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sekuat mungkin menjalankan makar agar orang-orang yang sudah percaya sama Allah dimurtadkan atau dikeluarkan. Kafir harbi. Dan kita sekarang dipertontonkan ayat kauniyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh orang-orang kafir harbi, ini loh orang-orang yang munafik. Sehingga setiap ada upaya persatuan Islam, adanya upaya ketika umat Islam akan bersatu mewujudkan apa yang mereka cita-citakan dan keyakinannya, selalu mereka sibuk menghambat dan menghambat. Ini kita hati-hati. Nah kesadaran itu muncul sebenarnya dari mana? Dari kalau kita mau belajar. Tetapi kalau disuruh belajar agama saja sudah malas, nggak akan ada kecemburuannya. Ibarat pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Gimana mau menyayangi Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak kenal Nabi? Oh saya cinta sama Nabi. Ditanya Nabi itu bagaimana, kayak apa? Kagak tahu, kagak bisa nyebutin. Cinta kok nggak kenal. Gimana mau cinta kalau nggak kenal? Bagaimana akan cinta kepada Islam kalau dia tidak kenal Islam? Karena ketika kecintaannya kepada Islam yang jadi tolak ukurnya adalah sesuatu yang sumbernya bukan dari luar Islam, maka yang terjadi adalah pemikiran yang menyimpang, liberal, sekuler dan sebagainya. Wal kalbul ngakur, termasuk hewan yang boleh dibunuh tidak dimuliakan adalah di situ adalah anjing, ya. Anjing yang galak, wal hinjiru, dan juga celeng, babi itu hewan yang tidak dimuliakan. Kok ada orang-orang yang pada muja-muja dirinya dijadikan sebagai babi, terkenal dengan babi ngepet. Korbannya orang-orang yang pada punya duit. Dan sekarang masih ramai karena banyak orang-orang yang bersekutu dengan setan, bersekutu dengan siluman babi, jadi siluman babi, naudzubillah, babi yang lahir aja najis. Kok orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah memusyrikan dirinya dengan menisbatkan dirinya menjadi pemuja-pemuja siluman babi. Ada apa enggak Pak? Real apa enggak itu? Real lah. Saya baru kemarin enggak lama ada orang datang ke rumah kehilangan duit berapa? 10 juta. Kok bisa duit hilang 10 juta Pak? Hati-hati, udah jangan naruh duit banyak lagi di rumah. Bahaya, banyak makhluk-makhluk kayak itu berkeliaran. Bapak pernah dengar kan di perumahan kita ada satu rumah kehilangan duit 100.000, sampingnya 100.000, samping lagi 100.000. Nanti minggu ini sepi, pindah ke lokasi Mayanggi. Dari Mayanggi sepi, nanti pindah Mutiara Gading. Bolak-balik itu. Hati-hati Pak. Banyak orang-orang yang bersekutu dengan setan hari ini. Memelihara peliharaan tuyul, jadi babi ngepet dan lain sebagainya.
Wah, itu hoak. Hoak bagaimana? Yang kehilangan udah banyak karena belum keambil saja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutut tayammumi. Adapun syarat-syarat daripada tayamum asyaratun ada 10. Ayyakuna biturabin, bahwasanya tayamum itu sah hanya dengan menggunakan debu. Jadi tayamum tidak sah menggunakan kaca, tayamum tidak sah menggunakan tepung, tayamum tidak sah menggunakan pasir. Pokoknya dengan debu. Kalau dengan pasir, pasirnya yang mengandung debu. Tidak sah tayamum menggunakan plastik. Saya tayamum tapi tayamum saya menggunakan apa umpamanya ya? Selain nggak boleh. Pokoknya biturabin, ya, turab. Wa ayyakuna turabu tahiran. Dan keberadaan daripada debu itu adalah debu yang suci dan mensucikan, bukan persantai kucing ya. Bukan persantai ayam udah jadi debu. Wah, ini jadi debu nih, udah bisa tayamum, nggak boleh. Nanti ada perkara yang najis bisa jadi suci, tapi kalau bentuknya masih kotoran-kotoran begitu, meskipun sudah berubah bentuk jadi debu, ada unsur najisnya, nggak boleh. Tohirun, suci dan mentohiron, suci dan mensucikan. Wa alla yakuna musta'malan, dan bahwasanya debu yang digunakan itu bukan termasuk debu yang sudah terpakai, bukan yang mustakmal. Sisa debu habis tayamum buat tayamum lagi, jangan. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahbuhu, dan tidak pula mencampuri terhadap debu tersebut, tidak ada campuran tepung ataupun yang semisal dengan tepung. Semisal dengan tepung apa seumpamanya ya? Ya seumpamanya isi baterai umpamanya digunakan untuk tayamum dan sebagainya. Wa yaksidahu, dan orang tersebut menyengaja untuk menggunakan daripada debu tersebut. Wa ayyam saha wajahu wa yadayhi bidorbataini, dan orang yang bertayamum itu mengusap daripada wajahnya, ya, wajah dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Kalau saya diajari nama guru saya dulu, nawaitu tayammuman listibahatis shalah. Niat saya tayamum untuk kebolehan menjalankan sholat. Tepuk pertama, puk. Disunahkan diapain? Ada yang mengajarkan digini-giniin dulu atau ditiup, supaya apa? Tidak belepotan. Terus ngusapnya bagaimana? Kalau guru saya dulu ngajarin ngusapnya begini, taruh yang kanan di sini diputer, yang ini diputer. Ada juga yang begini, puk, langsung begini-begini. Silakan, yang penting rata, ya. Yang penting rata mukanya. Buang. Satu tepukan nih bodor bata ini kan, satu pukulan tadi. Pukulan yang kedua, puk, supaya tidak belepotan. Digini lagi boleh, ditiup boleh. Dan caranya bagaimana? Ini suci, ini suci. Pertemukan yang suci dengan yang suci. Tarik ke sini. Nah, tarik. Nah ini kan udah mustakmal nih. Yang atas ini udah mustakmal, udah terpakai. Lah ini yang suci, ini masih suci. Ambilnya dari bawah. Udah selesai tayamum begitu doang. Wa ayyazila an-najasata, dan sebelum tayamum, orang yang hendak tayamum itu hendaknya menghilangkan daripada najis awalan. Wa yatahida fil qiblati, dosakan menghadap kiblat qablahu. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan hendaknya tayamum itu dilakukan setelah masuknya sholat. Umpamanya begini, lagi tidak ada air waktu duhur, jadi wudunya jangan sebelum masuk duhur. Sebelum masuk duhur jangan dulu tayamum. Tapi kalau udah dengar waktu duhur datang, Allahu Akbar, dah tayamum tuh. Karena khawatirnya ya, kalau tayamum sebelum waktu sholat, kemudian waktu sholat masuk tiba-tiba ada air, otomatis tayamumnya menjadi batal. Maka tayamumnya sesudah masuk daripada waktunya sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, karena ini mazhab yang dipelajari kitabnya Syafi'i, hendaklah tayamum itu digunakan bagi setiap daripada sholat fardu. Jadi duhur nanti tayamum lagi, asar tayamum lagi, maghrib. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau intiqalul mazhab ya silakan, tidak masalah, dipelajari dalam mazhab yang lain. Furudut tayamumi, adapun fardu atau rukun daripada tayamum, khamsatun. Al awwalu naqlut turab, as-sani an-niyah, memindahkan
debu, dan yang kedua adalah niat. As-salisu masul wajib, mengusap wajah seperti tadi prakteknya. Ar-rabi'u masul yadaini ilal mirfaqwaini, sampai dengan kedua siku. Al-khamisu at-tartib bainal mashatain, urut, jadi tidak boleh tertib. Jadi tidak boleh tayamum itu tangannya dulu baru mukanya, nggak boleh, mukanya dulu baru tayamum. Kemudian mubtilatus, faslun mubtilatut tayamumi, hal-hal yang membatalkan daripada tayamum, yang salah satu ada 3. Ma'abtulal wudu, apa saja yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, ya. Apa saja yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Dan juga selain daripada itu, waridatu murtad, seorang udah tayamum mau sholat tahu-tahu murtad, batal tayamumnya. Watawahumul ma'i, dan menyangka adanya air, yakin ada air, saya sudah tayamum mau sholat tapi ternyata masih ada air bisa digunakan untuk wudu, secara otomatis meskipun tidak tidak ada yang membatalkan wudu, tayamumnya menjadi batal. Iya tayamum li faqdihi, apabila tayamumnya itu dikarenakan tidak ada air. Tapi meskipun ada air, kalau tayamumnya sebabnya bukan karena tidak ada air, tetap nggak batal. Sebenarnya tadi apa tadi? Sakit sama butuhnya hewan umpamanya. Jadi itu tidak. Faslun alladzi yadhuru minan najas, salah satun, ya. Adapun hal yang bisa menjadi suci daripada najis, ini tadinya najis tapi bisa menjadi suci, salah satun. Yang pertama adalah al-khamru, arak. Idza takhallalat binafsiha, ketika arak telah berubah menjadi cuka. Hati-hati ya Pak ya. Arak itu minuman ya, cairan yang memabukkan, itu adalah najis. Tetapi apabila didiamkan, arak itu berubah menjadi cuka, dengan sendirinya menjadi suci. Menjadi suci. Dan arak itu adalah termasuk salah satu zat yang sekarang tersebar luas di sekitar kita, ya. Di sekitar kita tersebar luas yang namanya arak, dan modelnya macam-macam, mengandung kadar alkohol tinggi, memabukkan. Tetapi dari hal yang sifatnya memabukkan itu menjadi sesuatu yang dicari oleh orang agar merasakan sensasi dan sebagainya. Naudzubillah. Innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaiton. Intinya nggak bolehlah khamr. Nah, kalau khamr telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu menjadi suci. Wajildul maitati, kulit bangkai, ya. Kulit bangkai idza dubigha, ketika kulit bangkai tersebut sudah disamak, maka sudah lagi tidak najis. Wa ma sara hayawanan, dan sesuatu yang menjadi hewan. Contohnya apa? Kadud, seperti belatung. Walaupun belatungnya adalah daripada jenisnya najis mughaladhah. Contoh, ada bangkai babi. Bangkai babi nggak dipendem, kemudian bangkai babi itu keluar belatung. Belatungnya suci batungnya. Ada bangkai ayam, bangkai kucing, itu kan bangkai najis. Tetapi ketika ada hewan keluar daripada bangkai tersebut berwujud seperti belatung, itu belatungnya suci. Tapi jangan dimakan. Kebangetan makan belatung, kayak nggak ada cendol aja makan belatung. Jadi ya masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah masuk pada fasal tentang an-najasatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu salasun. Beberapa najis itu ada 3 macam. Ini semua sudah familiar sebenarnya. Mukhaladhatun, najis berat. Wa mukhafafatun, najis ringan. Wa mutawassitatun, najis sedang. Al-mukhaladhatu, adapun najis yang mukhaladhah, ya. Najis mukhaladhah, najasatul qalbi, najisnya kirik. Wal hinjiru, dan celing.
wa faru ahadihima, dan anaknya salah satu kirik atau celing. Ada kambing kawin sama kirik, sama anjing, lahirlah bayi bentuknya kambing. Walaupun bentuknya kambing, tetap secara kenajisan dihukumi seperti hukumnya anjing. Atau ada anjing diperkosa sama kambing, lahirlah bayi bentuknya kambing atau anjing, itu tetap nasabnya secara kenajisan masuk nasabnya anjing. Loh, kalau ada orang diperkosa sama anjing, anaknya jadi anak apa? Anak anjing begitu. Emang ada? Ya ada. Mau ada orang yang doyan hubungan sama binatang kok, bisa saja, mungkin saja. Wa far'i ahadihima, maunya hukumnya itu ya seperti kirik dan celing itu. Masya Allah. Tapi kok ya ada ya orang yang berpendapat anjing itu tidak najis. Wah, anjing itu nggak najis kok. Kenapa? Wah, anjing kan ada ya, ada majelis yang begitu. Ya, anjing itu nggak najis kok. Nggak najisnya kan nggak najis. Cuman kalau dia ini kotorannya dicuci. Tapi kalau anjingnya nggak najis, dagingnya nggak najis. Ya itu fikihnya saya nggak tahu. Kan kita mengikuti fikih yang ini sekarang kan memang aneh-aneh Pak. Memang aneh-aneh. Memang aneh-aneh sekarang ini. Kalau kita nggak kenceng banget sama ulama syariat, kita akan dibawa kepada pemikiran kemana-mana. Karena apa? Intervensi pemikiran dalam memahami Al-Quran ini sangat banyak. Ada filsafat masuk, ada kebebasan berpikirnya masuk dan sebagainya. Luar biasa ini. Wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, baulu sabi alladzi lam yut'am, alladzi lam yat'am ya, gharal laban. Jadi yang dinamakan najis mukhaffafah itu adalah air kencingnya anak bayi laki-laki, bukan bayi perempuan ya. Kalau anak bayi perempuan itu air kencingnya dari lahir sudah mutawasitoh. Kenapa? Menurut penelitian para ulama fikih, antara unsur yang terdapat di dalam air kencing anak laki-laki dan air kencing anak perempuan beda. Kalau nggak percaya tanya dokter lah. Jadi yang dihukumi najis yang ringan itu adalah air kencingnya bayi laki-laki, anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain daripada ASI dan belum berumur 2 tahun. Nggak ada sekarang anak 1 bulan makannya udah promina, ya Pak ya? Atau anak baru 3 bulan udah minumnya SGM. Wal mutawassitatu, dan adapun yang najis mutawassithah, sairun najasati, seluruh najis, semua najis yang selain daripada mukhaffafah dan mutawassithah. Nah, bagaimana kita membersihkannya nih? Bagaimana? Penting. Bismillahirrahmanirrahim. Al mukhaladatu tadhuru bisatni khosalatin. Najis mukhalado itu bisa suci dengan 7 kali basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan daripada kondisi daripada bentuknya najis tersebut. Ihdahunna biturabin, salah satunya adalah dengan debu. Hati-hati bapak-bapak, di sekitar kita ada najis mukhalado, hati-hati. Makanya kita juga berharap ya, saudara-saudara kita yang memelihara itu binatang, moga-moga kita saling menghormati. Jangan sembarangan itu hewannya nya ya. Di jalan raya diinjek-injek sama anak-anak, najis semua kan repot. Sampai di Masjid Al-Jihad, setiap habis ngisi kuliah subuh saya baca itu spanduknya. Peraturan tentang orang yang memelihara hewan peliharaan. Jangan sembarangan. Apalagi kalau hewan-hewan tersebut termasuk jenis hewan yang kadang membahayakan. Moga-moga bijaksana ya memelihara hewan, tetapi buang kotorannya juga dengan bijaksana lah, tidak sembarangan di halaman orang, di pekarangan. Karena apa? Ini kaitannya dengan masalah ibadah. Al mukhaladatu termasuk najis yang berat dan jarang orang mempraktekkan loh.
nginjek kotoran anjing, udah digosok aja pakai sabun, pakai asepso, pakai apa? Enggak suci itu. Enggak suci. Bisabni ghasalatin, dengan 7 basuhan, ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan daripada kondisi yang kelihatan daripada najis tersebut, dan ihdahunna, salah satu daripada basuhannya adalah menggunakan turab, menggunakan debu. Stop Haji. Stop. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak-bapak. Nyampe kepada mughaladhah. Jelas ya? Moga-moga apa yang disampaikan menyemangati kita untuk semakin semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah dan meringankan ibadah kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.